mengambil topik no viral no justice, betulkah terjadi dan upaya mengatasinya. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami mewakili atau atas nama rekan-rekan pimpinan IKLSC mengucapkan terima kasih dan perkenalkan saya Adrian Suryala, Wakil Ketua 1 IKLSC, menyambut Anda. Ketua kami, Pak Prof. Gumilar, sedang ada di Denpasar dan kegiatannya cukup sibuk untuk kemudian bersama-sama kita. Bapak Ibu sekalian, IKLSC adalah bagian dari Ikatan Alumni Lemhanas yang dalam hal ini diketuai oleh Bapak Jenderal TNI Agung Gumelar. Khusus kami dalam hal ini adalah tempat di mana para alumni Lemhanas berpikir, mengkaji, mendiskusikan tentang masalah-masalah bangsa. Ya. Jadi dalam hal ini IKAL sebagai pengurusan itu memiliki banyak satuan-satuan kerja, gitu ya. Ada yang mengurusi TV, mengurusi koperasi dan macam-macam, dan kami tempat berkumpulnya para alumni yang suka berpikir, gitu ya, suka mengkaji terkait dengan permasalahan-permasalahan satu bangsa. Nah, selama ini sejak 2 tahun lalu IKLSC telah berdiri dan melakukan banyak kegiatan, diantaranya adalah diskusi publik seperti ini yang berlangsung sekitar 2 minggu sekali. Demikian juga kami memproduksi kajian-kajian, lalu juga melakukan berbagai macam pelatihan, khususnya pelatihan yang terkait dengan bagaimana membuat satu atau mengkaji satu kebijakan publik. Dan semua kajian tersebut itu dibuat untuk kemudian dibawa oleh Ketua Umum IKAL, Bapak Agung Gumelar dan jajaran, untuk kemudian menjadi masukan kepada Presiden Republik Indonesia. Nah, dengan begitu maka alumni Lemhanas tetap memiliki kiprah dan kontribusi bagi bangsa dan negara. Nah, kali ini kita memilih topik no viral no justice, betul terjadi dan upaya mengatasinya. Tentu juga ada kaitannya dengan Hari Bayangkara Polri yang berlangsung kemarin, yang sudah lewat, di mana pada waktu itu juga kemudian lalu Ibu Puan Maharani, Ketua DPR, juga mencuatkan statement tentang hal ini. Ketika IKLSC memutuskan untuk membuat topik ini, tentu ini bukan sesuatu yang atau jauh dari niat untuk meleceh, untuk meledek atau yang lain. Tapi kami berpikir bahwa tentu Polri sebagai suatu organisasi penegak hukum memiliki kontribusi besar bagi penciptaan dan pemeliharaan Kamtibmas. Maka kalau kemudian ada indikasi no viral no justice, maka tentu menjadi satu masalah strategis bangsa. Untuk itu maka kemudian kalau memang benar, maka tentu perlu dikurangi atau ditekan, dan kita ingin mendengar juga dari berbagai pihak tentang bagaimana cara-cara untuk mengatasinya. Nah, untuk itu maka pada kesempatan ini kami sudah mengundang beberapa narasumber dan kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya. Yang pertama adalah Bapak Brigjen Ahmad Ramadan, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, ya. Brigjen Ahmad Ramadan. Lalu kemudian juga sudah hadir Bapak Paulus Triagung Kristanto, Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas, yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Pers. Jadi beliau punya dua sayap praktisi, tapi juga sekaligus sekarang sayap regulator, gitu ya. Dan yang ketiga adalah Ibu Roswita Fitsi Paulin, anggota Komisi Informasi Publik, yang akan bicara juga soal no viral justice. Dan juga pada kesempatan ini juga sudah hadir, ya walaupun nggak kelihatan ini, beberapa teman dari yang sering menggeluti IKLSC. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak-Bapak sekalian, dan tentu kami mengharapkan bahwa bahwa aktivitas kita ke depan selama 2-3 jam ke depan itu akan ada gunanya dalam rangka pertama mempercerah ya pengetahuan kita tentang apa yang dilakukan oleh Polri sekarang, dan juga menjadi ajang bagi kita untuk menyumbangkan, untuk rembuk lah ya tentang hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan dalam rangka pemikiran kepada Polri. Nah, tanpa berpanjang kata, kami ingin segera mengundang para narasumber. Siapa duluan nih? Apakah Pak Cakra, Pak Ramadan, atau Ibu Roswita? Saya berpendapat mungkin untuk Polri terakhir saja. Ya, jadi beliau sebagai tapi Pak belum ngomong ya. Berarti mungkin dalam menit bagaimana kalau praktisi dulu nih, praktisi sekaligus regulator yang Pak Cakra yang jadi, atau Pak Paulus Triagung yang menjadi pemberi masukan pertama.
Baik. Teman-teman sekalian silakan mari kita mendengarkan sekitar 20 menit paparan dari Pak Tra. Ya, saya kita kenal sebagai Mas Tra, walaupun namanya Paulus Triagung, tapi kenapa disebut sebagai Tra nanti silakan beliau sendiri yang cerita. Mas Tra silakan. Baik. Terima kasih Prof. Adrianus. Saya sebenarnya sudah menyiapkan satu materi untuk paparan. Tapi saya bisa. Oke, baik. Saya mengangkatnya no viral no justice karena perspektif media, tentu saja kemudian saya menyebutnya sebagai no viral no justice krisis media. Bahkan saya sampaikan pada Prof. Adrianus, apakah ini ketika kemudian masyarakat mengarahkan pada no viral no justice ini sebagai sebuah kematian buat media arus utama. Tetapi secara keseluruhan kalau kita mengikuti perkembangan di masyarakat, sebenarnya bukan kali ini saja ketika kemudian teknologi komunikasi semakin baik, semakin banyak, semakin pilihannya semakin banyak, dan kemudian makin digitalisasi juga makin kuat, kemudian selalu yang namanya viral itu kemudian kalau tidak ada viral tidak ada keadilan. Pada masa lalu sebenarnya juga ada bentuk viral yang lain kan. Ketika kemudian ada gerakan dari masyarakat yang kemudian bersama-sama, misalnya kalau dalam beberapa kasus kemudian berunjuk rasa mendatangi kantor polisi, berunjuk rasa, itu kan bentuk viral yang lain yang sebenarnya yang sudah ada sejak dahulu. Cuman yang sekarang terjadi adalah medianya yang berubah. Dan bukan hanya no viral no justice, kalau saya melihat bahwa bahkan hari ini kenapa? Karena kita menggunakan begitu banyak teknologi untuk berkomunikasi dengan masyarakat, berrelasi dengan masyarakat yang lain, dengan warga yang lain. Sekarang juga no viral, no support, no viral, no apa kan kadang no hope atau no attention, ya. Jadi semuanya udah masuk ke situ, sehingga dalam konteks yang lain kita melihat misalnya ada kelompok warga yang kemudian membuat kitabisa.com misalnya untuk menggalang dana dari masyarakat dan sebagainya. Tetapi sebelum masuk ke sana, apa yang harus kita lakukan terhadap situasi no viral no justice ini, yang tadi saya sampaikan bahwa ini sebenarnya sudah pada masa-masa sebelumnya dengan bentuk viral yang berbeda yang sudah terjadi. Saya ingin menggambarkan tentang bagaimana situasi informasi di negara kita dan di dunia hari ini yang terjadi. Next mungkin. Nah, yang pertama saya mengambil apa yang disampaikan oleh kalau gambar pertama yang saya gambarkan ada Denzel Washington di situ. Denzel Washington aktor yang kemudian dia mengutip Mark Twain. Sebenarnya kalau dulu Mark Twain tahun 1930-an dia mengatakan if you don't read the newspaper, you are uninformed. If you read the newspaper, you are misinformed. Jadi sekarang ini begitu banyak pilihan media. Pada waktu Mark Twain kemudian dikutip oleh Denzel Washington tahun 2016 ketika kampanye pemilu Amerika dengan waktu itu yang dimenangkan oleh Donald Trump. Ya, karena media bermain dengan kecepatan apapun medianya, kemudian yang terjadi adalah ya bias, ada banyak pembiasan dan kemudian orang juga akan bingung dalam situasi informasi seperti itu. Kemudian gambar kedua, orang suka salah nih melihat. This is Sarah. Ini Sarah umurnya 45 tahun. Dia punya anak 2, dia tidak pernah berolahraga, dan itulah tampilannya Sarah. Dan orang pasti akan melihat gambar yang di depan, ya. Para Ramadhan juga lihat pasti yang depan. Padahal kemudian di bawah ada tulisannya, Sarah adalah gambar perempuan yang ada di pojok belakang. Ini informasi yang sekarang juga terjadi bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ini yang namanya penyesatan atau pengaburan informasi.
Dan dalam konteks viral, dalam itu juga seringkali juga ada pengaburan-pengaburan yang membuat kemudian keadilan itu juga mungkin juga tidak sepenuhnya terjadi, atau justru kemudian fakta lain yang terjadi. Kita lihat kasusnya pada pemilu 2019, pada waktu kasusnya Ratna Sarumpait pada waktu itu sudah viral, tapi kan yang terjadi bukan keadilan dalam konteks pembelaan pada Ratna Sarumpait. Yang terjadi adalah kemudian ya justru kita mendapatkan fakta yang lain yang kemudian itulah ya ada proses-proses semacam itu. Orang menyebutnya sebagai hoax atau misinformasi, padahal kalau di sini ada Pak Bekto, saya kenal lama juga. Jadi Pak Bekto, kalau soal informasi yang disesatkan atau kemudian bahkan diviralkan, kalau membaca cerita Mahabharata misalnya, itu pun juga ada. Jadi pada waktu itu Kresna sebagai penasihat Pandawa menghadapi situasi di mana kemudian Kurawa menempatkan seorang senopatinya, seorang panglima perangnya yang turun adalah Resi Durna, yang adalah guru Pandawa dan guru Kurawa. Dan tidak ada orang di Pandawa yang berani menghadapi Durna. Dan Durna itu sangat sakti, tetapi Durna punya kelemahan. Kalau kemudian ada apa-apa dengan anaknya yang namanya Aswatama, maka kemudian dia pasti akan lemah dan dengan mudah akan dikalahkan. Karena itu kemudian Kresna melakukan siasat penyesatan informasi itu, termasuk juga dalam konteks dalam beberapa kasus itu viral itu. Kalau dalam situasi yang memviralkan itu yang menang, maka itulah strategi. Tapi kalau yang memviralkan itu yang kalah, itulah kemudian dianggap dia menyebarkan kebohongan. Nah, Durna punya anak namanya Aswatama, Aswatama punya gajah namanya Hestitama. Maka Pandawa kemudian dengan timnya pasukannya membunuhlah gajahnya, gajah Aswatama yang namanya Hestitama. Kemudian di padang Kurusetra dia menyebarkan informasi. Strateginya Kresna, karena dia menang jadi strategi. Kemudian menyebutkan tama mati, tama mati, tama mati. Seorang Durna sampai kemudian bertanya kepada Yudhistira, muridnya, orang tertua di Pandawa, yang darahnya pun putih karena dikenal jujur. Kemudian Durna nanya pada Yudhistira atau Puntadewa, tanyakan apakah betul Aswatama mati? Seperti yang diviralkan pada waktu itu. Kemudian seorang Yudhistira pun dia hanya menyebutkan dalam hati Hestinya dalam hati, tamanya yang dikeluarkan mati. Ya sudah, Durna kemudian terpekur dan kemudian dia dikalahkan. Jadi itu bentuk model viral yang zaman dulu juga ada. Bukan keadilan yang terjadi, tapi kemenangan untuk Pandawa, dan Kurawa menganggap bahwa Pandawa melakukan cheating atau kecurangan-kecurangan. Yang ketiga adalah kemudian banyak sekali, nah ini model viralnya. Biasanya viral itu menggunakan kalau nggak Twitter, Instagram. Nah ini juga ada yang mengambil viral yang pada waktu itu ketika Ukraina dan Rusia sampai sekarang masih perang, tapi waktu Presiden Jokowi bertemu dengan Zelensky dan dia mengatakan bahwa ini Natalius Pigai misalnya dalam tweetnya mengatakan bahwa Jokowi tidak paham pesan dalam perang mesti tertulis. Apa iya ya mesti tertulis? Orang mengibarkan bendera putih juga sudah tahu kalau pesan perang menyerah. Ya. Nah, tapi kemudian ini viral dan kemudian gaduh lah di publik. Jadi situasi-situasi ini juga menunjukkan betapa viral dalam konteks penyebaran informasi itu belum tentu juga kemudian saya nyebutnya juga bermanfaat untuk publik. Sebelum dalam konteks keadilan, sebelum banyak teknologi yang kita gunakan untuk berkomunikasi, kalau kita ingat bagaimana dulu ada kasus salah penanganan Lingah Pacah, kemudian beberapa kasus yang lain, itu kan menunjukkan betapa juga media pada waktu itu kemudian mengembangkan pemberitaannya, supportnya dari masyarakat yang kemudian juga akhirnya dia mendapatkan keadilan.
juga dalam kasus Munir misalnya. Ya, Munir juga itu kan diviralkan bukan oleh media sosial karena waktu itu juga belum sangat berkembang, tapi media-media utama juga mengembangkan itu. Next. Ya. Ya. Kalau dalam konteks viral, dalam konteks media sosial yang terjadi, kalau dalam catatan saya adalah yang pertama kali muncul mungkin yang terkait dengan kasusnya waktu itu waktu itu dengan rumah sakit Omni, jadi ya Omni Tangerang yang kemudian waktu itu kemudian juga viral di CMC. Jadi pada waktu itu juga begitu banyak yang kemudian berita pada waktu itu kemudian dia sebenarnya melalui surat elektronik kepada temannya, kemudian bercerita, tapi entah bagaimana kemudian ini menimbulkan persoalan hukum dan kemudian karena dianggap mencemarkan nama baik Omni dan kemudian bahkan muncul bantahannya tahun 2008 ini muncul di tahun 2009 di Kompas bantahannya, kemudian tapi masyarakat juga tetap memviralkan dengan berbagai macam cara terkait dengan kasus ini dan kemudian bahkan ada gerakan koin untuk berita dan sebagainya dan kita tahu apa ujungnya kemudian kita juga mendapatkan keadilan. Di tahun 2019 juga ada misalnya kasus di tempatnya Vici waktu itu mungkin ya, yang di Komisi Penyiaran, bukan di Komisi Informasi Pusat. Kalau Mbak Vici di Komisi Informasi. Ya, di Komisi Penyiaran ada MS yang mengaku menerima tindakan perundungan dan kemudian dia sudah mengadu tahun 2000, itu kejadian tahun 2012, tahun 2019 dia mengadu ke Polsek Gambir tidak ditanggapi, kemudian tahun 2021 mengadu dalam tanda petik melalui Twitter dan bergulir kasusnya. Ya, kemudian ada penanganan. Juga tahun 2021 ada kasus seorang mahasiswi yang kemudian bunuh diri di Jawa Timur yang dalam statusnya sebelum dia bunuh diri, statusnya di media sosialnya mengatakan bahwa dia dipaksa untuk melakukan aborsi 2 kali dan diduga pelakunya adalah seorang anggota polisi dan kemudian apa yang dimunculkan oleh NWR ini kemudian diambil oleh temannya dan diviralkan dan mendapatkan keadilan yang waktu itu. Dan yang mungkin paling nyata adalah kekerasan yang menimpa David yang kemudian bergulir kemana-mana. Saya kira berangkat dari kasus inilah kemudian orang mengingat tentang no viral, no justice ini. Dan ditambah dengan kasus-kasus yang muncul berikutnya ada AKBP Hasibuan yang itu dan begitu banyak kasus-kasus sekarang orang mencari saluran lain media dan selain penegak hukum mendapatkan perhatian. Sebenarnya viral ini bukan untuk mencari keadilan semata-mata yang pertama. Yang menurut saya yang penting adalah mencari dari Pak Bekto sampaikan attention, perhatian dari publik dan karena ada perhatian itulah kemudian ada upaya-upaya dari berbagai pihak untuk mendukung. Jadi dulu memang upaya-upaya mencari perhatian itu dilakukan dengan unjuk rasa, dilakukan dengan bersurat kepada presiden, dilakukan kemudian mendatangi media, kemudian dan sebagainya. Jadi cara berkomunikasinya, cara menebarkan informasinya yang kemudian sekarang ini makin beragam. Dalam beberapa kasus, kalau kita lihat, misalnya dalam kasusnya Mario Dendi dan kemudian sampai ke ayahnya Rafael Alun Trisambodo, sampai hari ini masih muncul di Instagram itu beberapa tampilan-tampilan yang mengingatkan tentang rumah yang sudah disita katanya oleh KPK, tapi kok masih bisa digunakan dan sebagainya.
Tetapi juga kemudian di media sosial itu tidak cukup hanya kemudian mereka menuliskan di situ, tapi juga mencari dukungan dari media arus utama. Itu juga terjadi. Dan dalam beberapa kasus yang baik misalnya kemudian mungkin ini klaim karena saya di media arus utama gitu misalnya. Kejadian yang terakhir bukan terkait dengan hukum, tapi Putri Aryani itu sebelum mendapatkan Golden Buzzer di American Got Talent, itu media sosialnya itu YouTube-nya dia itu 1 juta aja nggak nyampe gitu loh. Padahal dia udah melakukan itu sejak tahun 2017 ingat saya. Dan dia udah melakukan itu dan nyaris lagu-lagu yang dia cover maupun lagu karyanya dia itu tidak cukup tinggi yang menyaksikan. Tapi begitu dia muncul di American Got Talent dan sebagainya, kemudian viral dan naik semua. Dan media arus utama kemudian memberikan perhatian juga dan akhirnya kemudian sampai semua orang memberikan perhatian, termasuk presiden, termasuk kemarin juga tanggal 1 Juli diundang secara khusus di Hari Bayangkara, Pak Ramadan ya. Oke, next. Ini jadi apakah media arus utama akan mati dengan fenomena no viral no justice? Ini sebenarnya media itu sedang mencari keseimbangan baru. Karena setiap media itu punya kekuatan dan punya kelemahan. Media cetak misalnya, dia punya kelemahan karena dia tidak menguasai waktu. Artinya apa yang muncul di media cetak itu ya pasti terlambat. Pasti terlambat. Kalau media cetak harian kayak Kompas misalnya, dia pasti terlambat minimal 6 jam. Kejadian jam 12 malam mungkin baru dibaca orang jam 6 pagi kan, jadi pasti terlambat. Apalagi kalau medianya mingguan, bulanan. Tapi dia punya kekuatan lain, dia menguasai ruang. Artinya dengan ada waktu yang cukup, orang kemudian bisa merenungkan, bisa melengkapi dengan data-datanya. Media cetak pasti seharusnya punya kedalaman. Setidak-tidaknya dia punya perspektif yang berbeda dengan media-media yang lain, termasuk media sosial. Media yang berbasiskan elektronik, baik itu media online, media penyiaran televisi maupun radio, itu mereka menguasai waktu, tetapi tidak menguasai ruang. Artinya apa? Mereka bisa melakukan live streaming, kita bisa menonton pertandingan bola serta-merta pada saat itu. Tetapi mereka tidak menguasai, saya sebut sebagai tidak menguasai ruang, karena ya mendengarkan radio lewat 1 detik saja sudah beda kan. Menonton TV lewat 1 detik saja sudah beda. Mungkin yang agak masih punya waktu buffering dan sebagainya, media online yang melakukan streaming. Problemnya adalah untuk mendapatkan ruangnya dan cetaknya, maka harus ada ekstra kerja yang lain lagi. Media sosial itu kalau menurut data dari Reuters Institute misalnya, hari ini adalah menjadi tempat masyarakat kita, termasuk di Indonesia, mendapatkan informasi pertama kali. Rata-rata dari media sosial. Tetapi kemudian mereka melakukan konfirmasi kepada media-media arus utama. Nah, ini yang terjadi juga dalam konteks no viral, no justice. Biasanya kemudian mereka mendapatkan informasinya dari media sosial, tetapi kemudian ketika ada kepastian manapun dari sumber-sumber yang lain, terutama media-media arus utama, baru kemudian viralnya makin kencang biasanya. Apalagi kalau kemudian dilengkapi dengan data-data yang lain. Dan jangan lupa, Prof. Adrianus dan teman-teman semuanya, bahwa hari ini misalnya nyaris tidak ada satupun media arus utama yang tidak memainkan media sosial. Bukan hanya untuk promosinya, tetapi juga untuk saluran platformnya. Jadi dia menjadi platform baru. Tahun 2012 saya ikuti International Bar Association Forum di Dubai. Di forum itu memutuskan bahwa yang namanya media sosial itu bukan media, sebagai dalam pengertian media arus utama. Tetapi tahun 2013 misalnya, Al Jazeera
itu menyalurkan beberapa video-videonya dia konten dalam konteks konten produk jurnalistik yang kemudian mungkin agak susah keluar di Al Jazeera TV-nya, dikeluarkan lewat saluran media sosial yang namanya Facebook, yang namanya kemudian dinamakan AJ+. Tahun 2013 sudah melakukan. Jadi sebenarnya sudah cukup lama yang dilakukan. Nah, saya ini gambar ilustrasi tahun 2016, orang sudah semua menikmatinya dengan media itu dengan handphone. Kemudian tahun 2000, kalau ini tahun di 16 masih, kemudian tahun 1916 masih orang baca koran. Jadi ada perkembangan-perkembangan yang baru yang kemudian membuat situasi media itu sangat dinamis dan kemudian berkembang. Apakah media harus utamakan mati? Menurut saya tidak, justru akan saling melengkapi. Dalam filosofi Jawa ada ajaran namanya tumbuh ketemu tutup. Ya, tumbuh ketemu tutup. Kalau hari sebelumnya, maka media arus utama itu tumbuhnya, dia nggak ketemu tutupnya, karena dia harus cari tutupnya, sehingga kadangkala kemudian media arus utama harus turun ke lapangan, menggali lebih dalam lagi, dan sebagainya. Menjadi wartawan sekarang itu lebih nyaman, lebih mudah dapat informasinya, gitu. Tapi yang paling susah adalah kemudian memverifikasinya. Nah, sekarang kemudian masyarakat dengan kesadarannya, dengan teknologi yang makin berkembang, teknologi komunikasi yang berkembang, dia menjadi tutup untuk melengkapi tumbuh ini. Sehingga kalau sebuah kejadian, sebuah kasus diangkat oleh tutup ini dulu, kemudian dilengkapi dengan tumbuhnya, maka akan menjadi sangat kuat. Ya, kita lihat kasusnya baik Mario, kemudian Hasibuan dan sebagainya, kasus-kasus yang terakhir. Atau sebaliknya, juga beberapa kasus diangkat oleh media arus utama dulu, kemudian media sosialnya juga melengkapi dengan memviralkan. Itu juga ada beberapa kasus yang mungkin bisa dimunculkan juga. Misalnya dalam konteks undang-undang perubahan atas undang-undang 30 tahun 2002 tentang pemberantasan korupsi misalnya. Media sosial nggak punya perhatian yang terkait dengan begini. Media arus utama lah yang kemudian memunculkan, tetapi kemudian media sosial karena media arus utama memperhatikan dengan sangat intens, kemudian melengkapi dengan tutupnya di media sosial, dari aktivis-aktivis memviralkan juga. Sehingga kemudian muncul gerakan, meskipun kemudian ya kita tahu situasi politiknya seperti apa, gitu. Misalnya rencana perubahan undang-undang sistem pendidikan nasional misalnya, ya sampai hari ini juga tidak terjadi kan. Kemudian kenapa? Karena kemudian media sosial nggak punya perhatian kalau hal-hal seperti ini. Media sosial selalu perhatiannya pada sebuah kasus yang berangkat dari kejadian. Tapi kalau berangkat dengan pemikiran dan sebagainya, wacana, tidak punya cukup ketertarikan. Tetapi kalau media arus utama mengangkat ini sebagai sebuah kasus yang dimunculkan dalam masyarakat, kemudian mereka juga akan mengikuti. Jadi ini yang saya sebut sebagai fenomena, kali ini fenomena tumbuh oleh tutup dalam filosofi Jawa. Jadi saling melengkapi dan itu menjadi kekuatan yang besar. Sehingga bukan hanya dalam konteks mencari keadilan, tetapi juga mencari dukungan-dukungan yang lain. Itu sebabnya kalau dalam konteks yang lain, dalam pemilu, hari ini sebenarnya yang akan dilakukan oleh banyak kontestan adalah kemudian akan menggunakan media sosial terutama, selain menggunakan media arus utama. Kenapa media sosial pasti akan lebih murah? Di fenomena di Amerika tahun 2016, Trump menggunakan media sosial, tentu dengan ada dukungan dari media arus utamanya. Filipina, Bongbong juga melakukan hal yang sama. Jadi inilah fenomena tumbuh oleh tutup yang sekarang ini. Next sekali, Mbak. Jadi ini gambaran saya ngambil dari kata data, misalnya 10 negara dengan tingkat kepercayaan terhadap media tertinggi. Indonesia itu nomor 2, di angka 73, di bawah Cina di angka 80. Nah, ini bagaimana kemudian memadukan dengan mencari titik temu tadi. Ada titik temu kepentingan masyarakat, kepentingan media, kepentingan bisnis, kepentingan akademik, dan kepentingan pemerintah dalam konteks
no justice, no viral, no justice, tentu dalam konteks para penegak hukum dalam hal ini adalah government. Ini next saja Mbak, jadi ini melengkapi apa yang saya paparkan aja berikutnya. Nah, saya melihat bahwa kepercayaan itu masih ada, khususnya kepada jajaran kepolisian dalam konteks pencarian keadilan. Kenapa? Karena ya kita lihat misalnya di Oktober tahun 2022, tingkat dari survei Litbang Kompas, tingkat kepercayaan masyarakat kepada polisi itu anjlok di angka 48, sekian persen. 49% lah, boleh dikatakan begitu. Tetapi pada waktu itu kita tahu ada beberapa kasus yang menonjol. Yang pertama adalah kasusnya Verdi Sambo, yang kedua adalah kasus di Kanjuruhan, yang kemudian diidentifikasinya atau diduga pemicunya adalah dari penembakan gas air mata. Tetapi kemudian Kompas selalu melakukan survei itu setiap 3 bulan yang terkait dengan kepemimpinan nasional dan kelembagaan, itu 3 bulan sekali, sehingga survei yang bulan Juli Agustus ini sangat ditunggu Pak Joko untuk menentukan calon wakil presidennya siapa. Gitu. Kalau calon presiden kan sudah ketahuan lah kira-kira gitu. jadi tapi dalam survei-survei berikutnya menunjukkan tingkat kepercayaan kepada polisi juga mulai naik. Di angka terakhir sekitar 60%, dan tanggal 30 Juni kemarin saya ketemu dengan Kapolri dan kemudian saya kutip di sini yang kemudian dimuat di Kompas. Jadi dalam situasi yang menghadapi tadi no viral no justice, bahkan kemudian no viral no support, no viral no tension, no viral no way out, bahkan kadang-kadang ya, itu ya memang penegak hukum khususnya polisi juga harus melakukan respon yang cepat dan tentu saja juga mengikuti perkembangan masyarakat, karena apapun khususnya polisi adalah dia pelayan masyarakat. Kalau pelayannya ketinggalan dibanding yang dilayani, pasti akan bermasalah. Di dalam sini juga bagaimana kemudian membuat selama ini mungkin kultur penegakan hukum itu menjadi tidak optimal selama ini, sehingga kemudian masyarakat mencari jalan lain gitu. Kalau dulu misalnya melalui unjuk rasa, maka sekarang melalui saluran media sosial yang tadi kemudian bertemu dengan media yang kemudian akan makin menguatkan upaya-upaya mencari perhatian, mencari keadilan, mencari dukungan dan sebagainya. Dan yang perlu diperhatikan juga adalah kemudian saya nyebutnya literasi media dan literasi digital, khususnya kepada penegak hukum. Bukan hanya kepada masyarakat, Prof. Adrianus, tapi juga kepada penegak hukum, termasuk juga di dalamnya polisi. Dalam beberapa kasus terlihat sekali kalau yang tadi terkait dengan no viral no justice adalah kasus ini sudah dilaporkan kepada kepolisian, tetapi kemudian tidak ada follow up-nya. Gitu. Kemudian ditanyakan juga tidak ada follow up-nya berikutnya dengan berbagai macam varian, karena ada kepentingan tertentu dan sebagainya, ya akhirnya terpaksa cari jalan yang lain gitu. Dan saya kira polisi atau penegak hukum bahkan pemerintah juga tidak perlu kemudian mencari membela diri dengan cara apapun, tetapi justru yang perlu dia lakukan adalah menghadapi persoalan yang muncul di masyarakat yang diviralkan itu dan kemudian coba bersama-sama melakukan upaya menyelesaikan persoalan itu. Kasus yang menarik yang di Lampung misalnya, ya soal jalan rusak, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi menurut saya kemudian cukup membuat kita semua merasa bahwa ada perhatian terhadap kasus itu. Meskipun pemerintah daerahnya kita tahu juga ya masyarakat masih mempertanyakan gitu terus-menerus. Dan pola itu kemudian dipakai oleh beberapa aktivis media sosial di tempat lain, tetapi dengan berbagai macam kepentingan ya kemudian tidak dapat. Karena dalam konteks mencari perhatian, menurut saya yang paling penting adalah originalitasnya. Jadi itu adalah cara-cara yang saya sebutnya sebagai ide awal yang original gitu. Karena kalau kemudian itu direplikasi di tempat lain belum tentu, karena situasinya berbeda. Situasinya berbeda, kesadaran masyarakatnya berbeda, kemudian
aparatnya juga berbeda cara menanggapinya dan sebagainya. Jadi saya kira kepercayaan itu masih ada, Mas Ramadan. Jadi bagaimana kemudian kita sama-sama belajar karena tapi belajarnya tidak boleh terlalu lama karena dalam dunia digital itu perkembangannya cepat sekali, dan saya juga tidak yakin apakah kemudian hari ini yang media sosial dipakai oleh banyak kalangan kemudian akan tetap dipakai karena kita tahu perkembangan di media sosial, perkembangan di media berbasiskan digital sangat kuat. Saya kira ini paparan saya yang terakhir kalau nggak salah. Ya, terima kasih. Saya serahkan kembali pada Prof. Adrianus. Terima kasih. Saya mengutip ulang, Polri tak perlu bela diri. Ya. Jadi kalau sudah viral ya diakui saja, tapi kemudian lalu dibuat mitigasi ya atau diadakan satu perbaikan. Begitu. Baik, terima kasih Pak Tra atau Mas Tra. Beliau ini selalu memikat ini kalau ngomong ya. Jadi juga isi omongannya juga agak filosofis dan juga cara menyampaikannya juga menyenangkan. Ini memang kekuatan dari beliau, Mas Ra. Baik, kita pindah sekarang ke pembicara kedua, yakni Ibu Rospita Vici Paulin. Ya, beliau adalah bekerja di Komisi Informasi Pusat. Secara formal beliau sekarang menjadi Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Bu ya? Sebelumnya. Oke. Ya. Jadi sekarang beliau akan bicara dan pada awalnya memang kami mengundang Pak Doni ya. Pak Doni adalah Ketua Komisi Informasi Pusat yang juga sehari-hari aktif di lembaga ini, namun karena beliau nampaknya sedang ada tugas yang nggak bisa ditinggalkan, lalu kemudian beliau mendelegasikan kepada Ibu Rospita dengan satu pesan pasti tajam, Pak Adrianus. Tajamnya setajam sembilu nggak tahu ya, jelas tajam. Baik, Ibu Rospita, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Adrianus, Bapak Ibu, Pak Paulus, Pak Ramadan, dan Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pak Doni Yuspiantoro. Beliau kebetulan sudah terjadwal dari beberapa hari yang lalu untuk beragenda di Bali, sehingga akhirnya kami berbagi tugas untuk kegiatan hari ini. Ya, saya akan membawakan materi terkait, bisa dibuka kalau kameranya bisa tampil dilanggar dalam hal memviralkan sesuatu. Next, kita lihat yang selanjutnya. Ya, ini kata dalil lama Bapak Ibu bahwa tidak adanya transparansi mengakibatkan ketidakpercayaan dan rasa tidak aman yang mendalam. Nah, itu kenapa pentingnya keterbukaan terutama dari institusi kepolisian ya, penegak hukum, karena kami juga pernah menyidangkan Kapolda Kalbar terkait informasi yang dokumennya sudah SP3 yang menurut masyarakat seharusnya ketika sudah SP3 prosesnya sudah selesai, harusnya informasinya sudah bisa dibuka kepada publik. Gitu. Tetapi kemudian awalnya tidak berkenan untuk memberikan informasi tersebut karena dianggap sebagai informasi yang rahasia. Nah, dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kalau prosesnya sudah selesai, maka informasinya harusnya bisa dibuka kepada publik karena publik berhak tahu nih. Ketika polisi melakukan penyelidikan terhadap satu kasus dan kasusnya sudah selesai, bagaimana tindakan polisi misalnya terhadap pelaku. Nah, ini yang saya kasih contoh Kapolda Kalbar waktu itu terkait kasus asap. Nah, dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang menyebabkan terjadinya asap sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat di Kalimantan Barat seharusnya ditindaklanjuti, akan ditutup gitu. Tetapi ternyata masyarakat melihat perusahaan itu masih beraktivitas. Nah, padahal dokumennya sudah SP3 nih. Kemudian mahasiswa pengen tahu kenapa dokumennya udah SP3 tapi perusahaannya masih berjalan nih. Ini tindakan polisi apa, keputusannya apa, seperti apa gitu. Pada awalnya ketika Kapolda tidak bersedia memberikan dari kepolisian, kemudian bersidang di Komisi Informasi. Komisi Informasi menyatakan itu informasi yang sifatnya terbuka. Publik berhak tahu gitu. Nah, setelah melalui tahapan mediasi, kemudian dari pihak Polda Kalbar sepakat bahwa informasi tersebut memang harus dibuka kepada publik dan akhirnya terbuka. Nah, ini menjadi dasar buat kami bahwa seharusnya dokumen-dokumen di kepolisian yang sudah
selesai tahap proses penyelidikannya, sudah sampai ingkrah gitu kalau kita bilang, harusnya sudah bisa diberikan kepada publik untuk menumbuhkan rasa kepercayaan publik terhadap proses yang dilaksanakan oleh para penegak hukum. Next. Kita lihat Bapak Ibu ya, ini beberapa tagar yang muncul di masyarakat ini. Ada tagar percuma lapor polisi. Ini tagar ini muncul hampir bersamaan dengan No Viral Justice terkait adanya laporan dari tukang Gojek yang kemudian melaporkan motornya hilang, tetapi kemudian laporannya tidak ditindaklanjuti oleh polisi. Ini cukup viral juga di masyarakat sehingga akhirnya muncul tagar percuma nih lapor polisi, nggak ada gunanya juga gitu. Tidak ditanggapi secara serius. Kemudian muncul lagi tagar 1 hari 1 oknum yang tadi disampaikan Pak Paulus ini terkait dengan adanya mahasiswa yang kemudian melakukan aksi bunuh diri di makam ayahnya karena hamil, kemudian dipaksa untuk menggugurkan kandungan dan dia stres, depresi dan sebagainya ya. Kemudian karena yang menghamili adalah dari oknum kepolisian, maka muncullah 1 hari 1 oknum nih. Polisi jadi bermasalah. Orang bilang oknum tapi banyak nih, maka dimunculkan tagar 1 hari 1 nih, besok lagi gitu. Kemudian muncul lagi tagar percuma ada polisi. Nah, percuma ada polisi ini muncul karena adanya masyarakat yang kemudian melaporkan kehilangan tas yang berisi ATM, kartu kredit, kemudian kunci mobil dan uang sejumlah 7 juta rupiah kalau saya tidak salah, ini di Pulau Gadung. Kemudian polisinya malah memarahi pelapor nih. Dikatakan ngapain bikin ATM banyak-banyak, ini kan urusan administrasinya jadi susah dan mahal gitu. Akhirnya viral di media dan dikatakan nih percuma ada polisi kita lapor juga nggak ada manfaatnya nih, kita malah kena marah nih gitu kan. Padahal kita membutuhkan polisi ini sebagai yang kita anggap pengayom gitu. Seharusnya lebih familiar, lebih dekat kepada masyarakat. Sampai akhirnya muncul No Viral No Justice nih. Kita lihat beberapa contoh kasusnya next. Ya, ini beberapa kasus yang kemudian ditindaklanjuti setelah viral nih. Adanya pelecehan tadi yang disampaikan terhadap seorang pegawai di Komisioner Penyiaran. Kemudian pemerkosaan 3 anak di Duo. Ini ibunya sendiri yang melaporkan ya terhadap pemerkosaan yang dilakukan oleh bapak kandungnya. Tidak ditindaklanjuti. Setelah viral baru kemudian pihak penegak hukum mulai bergerak dan bekerja. Kemudian tadi kasus bunuh diri ya mahasiswa, dan yang terakhir adalah yang yang terkait pencurian yang kemudian baru ditanggapi, direspon dengan cepat setelah viral di media sosial. Next lagi. Ya, Bapak Ibu, ini penyebabnya ya. Beberapa hal yang kemudian diinvestigasi menjadi penyebab munculnya No Viral No Justice. Masyarakat kecewa nih kepada institusi kepolisian ketika kita melakukan laporan itu responnya sangat lambat. Prosesnya sangat cepat, bertele-tele. Dan kadang-kadang kalau dihitung, kadang-kadang dari saya juga pernah karena kejadian. Kita melapor, ini kalau laporan kita direspon, nanti biayanya lebih mahal untuk menyelesaikan kasus itu daripada kerugian yang kita alami, sehingga akhirnya tidak diteruskan gitu. Kemudian yang kedua, itu mengakibatkan masyarakat jadi hilang kepercayaan. Kayaknya kita sia-sia nih lapor ke polisi nih. Iya. Nggak ada gunanya, buang-buang waktu, buang-buang energi. Hilang kambing, ya. Sapi ya. Tidak juga direspon gitu dengan baik. Kemudian yang ketiga, kasus yang diviralkan dia cenderung lebih cepat. Begitu viral, polisi bergerak cepat ditangkap. Jadi kalau gitu nggak viral, dilaporkan sesuai dengan prosedur, kayaknya sebulan juga belum tentu tuh ditangkap atau di penjara gitu, atau direspon gitu. Responnya sangat lambat. Kemudian yang keempat, ketika suatu kasus viral, nah penyelesaian kasusnya itu menjadi lebih orang bilang ya, lebih tertata gitu. Polisi dengan cepat melalui media atau melalui pers, konferensi pers, kemudian ngomong sudah sini tahapannya, sudah masuk sini gitu. Kelihatannya prosedurnya sangat cepat. Padahal kalau kita menggunakan prosedur pada umumnya mungkin harusnya 3 hari, 4 hari, karena ada SOP tentunya ya dalam hal penyelesaian satu kasus. Tapi SOP itu kemudian yang poin nomor 5, birokratis yang terjadi bisa diabaikan. Jadi bisa formalitas yang biasa sesuai dengan SOP kemudian dikesampingkan untuk kasusnya bisa cepat selesai gitu. Jadi seolah-olah membangun image kepada publik
ini loh kami merespon ini dengan cepat. Tapi hanya untuk kasus yang viral sayangnya. Padahal banyak sekali kasus-kasus yang tidak viral, yang sebenarnya membutuhkan sekali penegak hukum untuk turun tangan, tapi kemudian tidak terespon dengan baik. Ya, next lagi. Ya ini dampaknya Bapak Ibu ya, ketika masyarakat sudah bicara no viral no justice. Ya. Dampaknya yang pertama adalah kemudian adanya standar ganda. Ya, standar ganda yang diberikan kepada oknum atau pihak yang memviralkan. Prosesnya cepat selesai. Sementara yang tidak viral, prosesnya masih tetap sesuai dengan prosedur, sesuai dengan standar, lama, bertele-tele, gitu ya. Sehingga ada perbedaan kasus antara yang viral dengan yang tidak viral. Ini tentunya kan dianggap tidak adil, gitu, tidak memberikan keadilan bagi masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, no viral no justice ini sebenarnya tidak juga memberikan kepastian hukum, gitu ya. Karena dalam kasus no viral no justice ada hak-hak yang tadi saya katakan, ada hak-hak publik yang kemudian dilanggar. Salah satunya misalnya memviralkan tentang seseorang, alamat rumahnya kemudian terekspos ke media sosial. Nomor handphonenya, nah ini kadang-kadang terjadi dari media massa juga, wartawan yang kadang-kadang mengejar dengan seperti apa, sangat ingin tahu, sampai orang tuanya siapa, adiknya siapa, itu padahal informasi yang dalam keterbukaan informasi masuk dalam kategori informasi pribadi yang bersifat rahasia. Tidak boleh diungkap kepada publik, karena bisa saja terjadi intimidasi kepada keluarganya, saudaranya, ketika orang tahu alamat rumahnya. Gitu ya. Saya kasih contoh kasus yang waktu awal-awal pandemi, seharusnya terkait data pasien, siapa yang terkena pandemi, itu kan informasi yang rahasia. Ada kasus di Kalimantan Barat itu yang sampai, padahal dia datang, kena, kemudian RT-nya panik, karena dikasih tahu. Setelah dilakukan pengecekan, keluarganya yang lain nggak kena, tapi kemudian diusir dari tempat tinggalnya. Karena pihak rumah sakit membocorkan identitas dari orang tuanya siapa. Dia kenanya di tempat A, tapi keluarganya di tempat B itu juga terusir akhirnya. Nah, itu bagian yang seharusnya baik dari pihak penyidik maupun media yang sering menginformasikan kepada publik harusnya hati-hati. Karena terkait menginformasikan rahasia pribadi seseorang itu ada sanksi pidana yang bisa dikenakan. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang PDP yang melindungi terkait kerahasiaan pribadi seseorang. Ya, maka kepastian hukum terhadap no viral no justice belum tentu dapat. Informasinya sudah tersebar secara luas kepada publik seantero jagat kalau orang bilang ya, karena media sosial ini digunakan di banyak tempat. Nah, kemudian no viral no justice juga tidak memberikan jaminan dan perlindungan hukum yang tadi ya. Dan yang terakhir adalah bahwa putusan hakim. Masyarakat cenderung berharap putusan hakim ini harus nanti sesuai dengan keinginan masyarakat. Padahal ketika masyarakat menjudge si A benar nih, harusnya putusan hakim dia benar gitu. Nggak juga begitu, gitu. Belum tentu gitu kan, karena hakim itu kan menilai berdasarkan kebenaran dan keadilan, gitu. Bukan berdasarkan keinginan mas publik gitu. Tapi yang banyak terjadi akhirnya kecenderungannya bisa ke arah situ, karena hakim diharapkan memutuskan sesuai dengan hati nurani gitu. Jadi kalau putusannya tidak sesuai dengan keputusan masyarakat, dianggap hati nuraninya hakim ini nggak benar nih, padahal publik berharapnya seperti ini gitu. Jadi sebenarnya bukan berdasarkan seberapa besar keinginan publik terhadap putusannya hakim, seharusnya hakim harus tetap memutus secara adil berdasarkan kebenaran. Jadi kalau dari hasil penyelidikan dalam persidangannya dia salah, ya artinya tetap salah gitu, walaupun publik memberikan tekanan yang luar biasa. Nah, next. Ya, Bapak Ibu, ini terkait keterbukaan informasi ya, kaitannya dengan keterbukaan informasi no viral no justice, di situ ada jaminan hak bahwa setiap orang itu mempunyai hak untuk mengetahui setiap informasi. Maka tadi yang saya katakan dari kepolisian sendiri seharusnya kalau kita bicara undang-undang keterbukaan informasi ada daftar informasi. Kasus-kasus apa saja yang sedang ditangani. Ketika kasus masuk itu kan harus diregistrasi. Maka daftar kasus yang sedang ditangani kepolisian itu harusnya bisa diberikan kepada publik melalui media sosialnya, website resmi dari kepolisian.
walaupun prosesnya tidak disampaikan, tetapi kasusnya apa, sehingga baik wartawan maupun masyarakat bisa mengontrol kasus 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100 ini sudah sampai mana prosesnya. Karena kepolisian itu punya SOP, satu kasus berapa lama selesainya. Nah, kita bisa mengukur apakah kasus ini sudah sesuai SOP diselesaikan atau tidak. Kalau tidak, pasti ada keterangan yang mungkin mendahulukan yang lebih urgent. Itu bisa saja. Tetapi bahwa catatan kasus yang masuk ke kepolisian itu responnya seperti apa, SOP-nya seperti apa, itu harusnya diinformasikan secara terbuka kepada publik. Sehingga publik punya pemahaman yang sama di seluruh Indonesia. Kalau saya melaporkan terkait kasus A, prosesnya kira-kira sekian lama. Ini harapan. Ya, dia punya harapan berapa lama akan terselesaikan. Kemudian dari yang kedua adalah partisipasi masyarakat. Keterbukaan informasi ini menuntut keterbukaan di institusi penegak hukum sehingga masyarakat bisa berpartisipasi. Tadi yang saya katakan melakukan kontrol, mengingatkan kalau proses-proses yang dilakukan tidak sesuai, gitu ya. Karena yang namanya keterbukaan ini kan dalam tanda kutip menelanjangi hakim juga ketika dia sedang bersidang. Jadi ketika putusannya ternyata tidak sesuai, masyarakat seluruh Indonesia menonton, melihat, menyaksikan. Jadi ada ungkapan hakim diadili saat dia sedang mengadili, begitu, oleh publik, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, akuntabilitas. Jadi keterbukaan ini menuntut akuntabilitas di badan-badan publik, khususnya dalam hal no viral no justice ini tentunya di institusi kepolisian, gitu. Yang keempat adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, ya. Jadi masyarakat masih tetap berharap bahwa institusi kepolisian bisa menjadi lembaga yang dalam tanda kutip bersih, ya, walaupun tidak 100%, karena di semua institusi yang namanya orang bilang KKN menghapus 100% itu nggak mungkin. Tetapi kita meminimalisir, ya, melakukan penekanan melalui kontrol dari publik. Kemudian yang kelima adalah mendorong pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Ya, kita tahu bahwa no viral no justice ini kan melalui media sosial, ya. Tetapi masyarakat itu juga sebenarnya harus dicerdaskan bahwa tidak bisa sembarangan, karena juga ada undang-undang ITE kan yang mengatur bagaimana memberikan informasi melalui media sosial. Sayangnya undang-undang ITE sendiri perlakuan hukumnya belum bisa dilakukan maksimal. Nah, saya nggak tahu kenapa, tetapi seharusnya aturan-aturan di situ harus diberlakukan secara maksimal dan masyarakat harus diedukasi supaya tidak sembarangan menggunakan media sosial untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti ini, ya, Bapak Ibu, ya. Dan kemudian yang terakhir, fungsi dari keterbukaan informasi ini adalah pelayanan informasi. Pelayanan informasi ketika masyarakat membutuhkan informasi di institusi kepolisian, saya butuh nih tahu kasus saya ini sudah sampai di mana sih prosesnya, penanganannya sudah seperti apa sih. Seharusnya sebagai pihak yang berkepentingan, kadang-kadang polisi bilang nih, oh Anda nggak punya hak nih buat tahu. Padahal dia pihak yang berkepentingan, dia orang yang melaporkan, atau dia keluarganya, atau dia pengacaranya. Dia punya hak untuk tahu sampai di mana prosesnya. Saya kasih contoh lagi, kami pernah menyidangkan salah satu Polresta, karena yang bersangkutan ditahan sudah sebulan ditahan, dia tidak tahu kapan dia akan keluar, kemudian dia tidak tahu kesalahan dia yang fatal apa, gitu. Ya, habis diperiksa gitu langsung ditahan. Jadi lewat pengacaranya dia meminta informasi, kemudian ditolak oleh salah satu Polresta. Akhirnya dia meminta informasi secara resmi, tidak ditanggapi, melapor ke Komisi Informasi, karena Komisi Informasi satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan kalau masyarakat mengalami hambatan mendapatkan informasi dari badan-badan publik bisa melapor ke kami. Kami bisa melaksanakan sidang sengketa informasi, memanggil pihak-pihak yang terkait untuk memaksa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kalau putusan kami setara dengan putusan pengadilan, jadi bisa dibanding ke petun dan bisa dikasasi ke Mahkamah Agung. Nah, kemudian kami karena pihak pelapor sudah melaporkan ke Komisi Informasi, kami kemudian memanggil pihak dari Polresta. Pihak Polresta itu kemudian meminta supaya prosesnya nggak usah sampai masuk ke persidangan deh. Biasanya kalau masuk ke persidangan nih, media udah langsung ini ya senang gitu, karena ini yang berkaitan dengan institusi penegak hukum nih gitu.
Akhirnya kami negosiasi, kita melalui mediasi, kita bilang, Pak, kalau Bapak nggak mau, ya kita kasih aja nih informasinya, karena dia berhak tahu. Lalu alasannya, ini kan sedang dalam proses. Betul, memang sedang dalam proses. Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi, ketika sedang dalam proses memang tidak boleh dibuka. Tetapi kepada orang lain, kepada pihak yang berkepentingan, itu boleh. Karena dia punya kepentingan untuk tahu. Ada pasalnya? Iya. Jadi yang bersangkutan kan berhak nih. Pengacaranya berhak tahu, saya udah sampai di mana sih kasus kami nih, prosesnya seperti apa. Memang isi penjelasan dari polisi melakukan klarifikasi segala macam tidak, tapi prosesnya dia berhak tahu. Nah, bagian dari itu kemudian akhirnya diberikan gitu. Itu yang edukasi kami sampaikan kepada institusi kepolisian, kemudian sebenarnya bisa loh dikasih. Kenapa harus masyarakat ribut dulu? Kenapa masyarakat harus menempuh prosedur yang bertele-tele dulu, udah meminta informasi tapi nggak dikasih, yang seperti itu. Nah, ini bagian yang memang perlu dilakukan pembaharuan di institusi kepolisian terkait Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Banyak informasi yang seharusnya bisa diketahui oleh publik untuk menumbuhkan lagi kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Next, ya Bapak Ibu. Jadi prinsip dari keterbukaan informasi itu bahwa informasi itu hak setiap orang. Dalam pasal 28F juga dikatakan bahwa setiap orang itu berhak untuk memperoleh, mencari, mendapatkan, menyebarluaskan informasi melalui berbagai media yang tersedia. Ya, jadi undang-undang kita sendiri sudah, undang-undang dasar sudah melindungi, sudah ada lagi undang-undang keterbukaan informasi yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi publik. Nah, kalau misalnya dari institusi kepolisian menyatakan satu informasi sebagai informasi yang rahasia, maka yang paling utama adalah harus ada undang-undang yang melindunginya. Jadi harus ada undang-undang yang memang menyatakan bahwa informasi terkait A, B, C, D itu rahasia. Nah, kalau tidak ada, maka harus dilakukan uji konsekuensi. Uji konsekuensi itu misalnya dari institusi penegak hukum hanya berdasarkan peraturan presiden, hanya berdasarkan mungkin peraturan gubernur, atau hanya berdasarkan peraturan kepolisian. Nah, maka dia harus melakukan uji konsekuensi yang melibatkan, tidak boleh hanya internal dari penegak hukum, tapi harus melibatkan dari masyarakat, harus melibatkan dari akademisi untuk dibuat kajian. Kenapa informasi tersebut memang dikategorikan informasi yang rahasia? Apakah benar kalau dibuka kepada publik maka akan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya? Ya, jadi kalau dianggap dari pertimbangan masyarakat dan pertimbangan dari akademisi kemudian itu ternyata lebih banyak manfaatnya, maka itu tidak boleh dinyatakan sebagai informasi yang rahasia. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga prinsip dari keterbukaan informasi ini adalah informasi harus bisa didapatkan dengan cepat, mudah, murah. Cepat dalam arti kalau kita meminta ke badan publik, ya, kepolisian sebagai badan publik, 10 hari kerja diatur harus diberikan. Jadi kalau 10 hari kerja tidak diberikan, maka masyarakat bisa mengajukan keberatan. Keberatan nih, kenapa saya punya surat atau permohonan tidak ditanggapi. Keberatan masanya 30 hari kerja. 30 hari kerja juga tidak ditanggapi atau mungkin ditanggapi, tapi kita nggak puas nih dengan tanggapan yang disampaikan oleh badan publik, maka bisa mengadu ke Komisi Informasi. Dan kami akan melakukan persidangan untuk meminta badan publik mempertanggungjawabkan nih kenapa sih tidak mau diberikan informasi tersebut. Nah, selanjutnya ya Bapak Ibu, ini yang saya katakan bahwa ada klasifikasi informasi publik, ya. Ada yang diumumkan secara berkala serta-merta dan tersedia setiap saat. Jadi informasi yang dibutuhkan oleh wartawan ini biasanya masuk dalam kategori informasi yang serta-merta. Karena wartawan itu kan menginformasikan kepada seluruh masyarakat, kepada publik, sehingga informasinya harusnya bisa didapat dengan cepat. Nah, yang terkait rahasia negara, rahasia pribadi maupun rahasia bisnis itu masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Nah, dalam hal no viral no justice ini, yang tadi saya katakan, rahasia pribadi itu yang banyak dilanggar di dalam memviralkan sesuatu. Kemudian terkait rahasia bisnis, ini hak kekayaan intelektual. Orang dengan seenaknya memvideokan sesuatu. Ya, padahal kalau saya memvideokan Pak Paulus misalnya, Pak Paulus, kemudian saya tampilkan Pak Paulus bisa saja keberatan. Betul. Karena itu hak kekayaan intelektual video itu dari Pak Paulus. Kalau Pak Paulus kemudian keberatan, Pak Paulus bisa menggugat sebenarnya yang memviralkan karena menggunakan
videonya tanpa izin. Gitu. Nah, tetapi yang terjadi di masyarakat sekarang banyak sekali hal-hal yang dilanggar. Ini salah satu contoh yang kemarin saya baru tonton dan saya cukup merespon juga dengan baik ketika dia sedang makan di satu restoran, di belakangnya juga ada suami istri yang sedang makan, ngobrol. Kemudian dia memvideokan dengan menampilkan sedikit. Orang yang divideokan tidak terima, akhirnya dia lempar pakai sumpit. Masyarakat kemudian merespon dengan, oh ya wajar begitu, karena mengambil video orang tanpa izin, gitu ya, untuk diviralkan, dijadikan bahan gurauan, bahan ketawa. Nah, hak-hak seperti itu yang kemudian dilanggar, hak privasi dari seseorang. Next kita lihat selanjutnya, Mbak. Ya ini Bapak Ibu ya, jadi dalam hal pengecualian informasi publik terkait novel no justice, kalau sedang dalam proses memang harus dilindungi. Kemudian terkait pertahanan keamanan, kekayaan alam, ketahanan ekonomi, ini semua masih dalam kategori informasi yang harus dikecualikan atau dilindungi. Kemudian kerahasiaan bisnis, hak kekayaan intelektual, dan tadi saya katakan kerahasiaan pribadi. Terkait kerahasiaan pribadi seseorang, ini harus benar-benar dilindungi. Ya. Cuman kadang-kadang menjadi dilematis ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu melihat, kalau misalnya institusi kepolisian menangkap penjahat, kemudian yang dicantumkan hanya inisialnya, HWN gitu kan. Padahal seharusnya nama itu bukan informasi yang rahasia, harusnya boleh dibuka kepada publik supaya menimbulkan kewaspadaan buat masyarakat. Oh ternyata ini, kalau nanti ternyata di pengadilan ada pembuktian dia tidak bersalah, kan ada pembersihan nama baik ya, pemulihan nama baik. Jadi seharusnya ketika dia ditangkap namanya itu boleh diekspos. Jadi kayak artis tuh ditangkap kasih inisialnya. Kenapa harus inisial? Begitu. Ya. Sementara kalau yang diumumkan kepada publik masyarakat itu namanya langsung tuh. Ane siapa gitu kan. Namanya bisa dicantumkan secara lengkap. Kenapa ada perbedaan? Kalau memang dari institusi kepolisian ada aturan bahwa hanya boleh inisial, siapapun, mau itu pelapor, mau itu korban, itu harusnya inisial saja. Kalau memang ada aturan seperti itu. Kenapa? Karena banyak sekali yang laporan yang juga kami terima, ada intimidasi-intimidasi kepada pelapor. Perlindungan terhadap pelapor kemudian sangat minim ketika melaporkan suatu kasus. Akhirnya orang yang tadinya ingin melapor jadi nggak mau, jadi nggak jadi. Kadang bahkan pelapor kemudian jadi tersangka. Ya beberapa kejadian ya kita lihat dia jadi mengalami KDRT, kemudian karena suaminya punya posisi lebih baik, istrinya menjadi tersangka. Ini tanda tanya besar nih. Ini bisa begitu gitu. Namanya sudah diviralkan kemana-mana, dicantumkan secara lengkap lagi. Nah, ini menjadi persoalan juga. Next, Mbak. Ya, Bapak Ibu, ini terkait data pribadi dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi maupun Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi ya. Jadi terkait riwayat dan kondisi anggota, kemudian kondisi keuangan ya. Kadang-kadang isi berangkat seseorang aja udah diutak-atik nih. Padahal kalau yang ketangkapnya pejabat senyap tuh ya. Kemarin yang Kementerian Keuangan sekian banyak yang tidak melaporkan LHKPN, senyap tiba-tiba begitu. Tetapi kemudian kalau masyarakat dikulik-kulik nih, kondisi keluarganya begini, kondisi keuangannya begini gitu ya. Nah, kemudian terkait kapabilitas seseorang intelektual, ini juga masuk kategori informasi yang rahasia. Jadi harus hati-hati Bapak Ibu ya dalam memberikan informasi kepada publik. Next lagi. Nah, ini dalam Undang-Undang PDP Bapak Ibu. Dalam Undang-Undang PDP, terkait nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan itu boleh diumumkan kepada publik. Tapi ada data informasi kesehatan, biometrik, ya, kemudian genetika, ya, ini yang data anak, data keuangan, ya, ini yang spesifik sifatnya. Jadi tidak boleh diumumkan kepada publik tanpa persetujuan yang bersangkutan. Ya, jadi ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Bagaimana novel justice ini juga ternyata mengungkapkan banyak hal terkait data pribadi seseorang. Ya. Next lagi, kita lihat siapa yang berhak untuk mendapatkan informasi ya. Jadi institusi kepolisian wajib membuka informasi apapun kepada orang, badan hukum, wartawan, NGO maupun LSM. Ya, siapa saja yang namanya warga negara Indonesia itu informasinya boleh diberikan. Nah, terkait novel justice sekarang apa sih yang harus dilakukan di era sekarang ini? Yang pertama adalah reformasi hukum di Indonesia.
Ini yang paling penting ya. Jadi untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki sistem pelaporan dan reward bagi pelapor. Jadi sistem pelaporan bahwa sekarang aja kalau kita ngirim surat aja udah bisa di tracking ya. Masa sih kita ngelapor ke polisi nggak ada sistem yang bisa dibangun untuk melakukan tracking sampai di mana sih kasus kita gitu berjalan. Kemudian yang kedua adalah reward nih bagi pelapor. Kalau kita lihat KPK kan sudah memberlakukan misalnya ada yang melaporkan korupsi itu ada reward yang bisa diberikan kepada kepolisian. Walaupun reward itu bukan dalam bentuk atau barang hadiah, tapi ada penghargaan mungkin yang diberikan, bukan jangan sampai justru pelapor dijadikan korban atau dijadikan tersangka. Itu yang menjadi catatan kita bersama ya. Terlalu banyak kasus akhirnya orang jadi malas untuk melaporkan sesuatu. Kemudian yang ketiga yang harus dilakukan adalah memberikan efek jerah kepada pejabat yang ketahuan memberikan fasilitas lebih dan mudah dalam mereka yang terlibat kejahatan. Kalau kita mencermati Bapak Ibu kasus Artalia ya, yang ketika kemudian dilakukan sidak, kita mengetahui mendapatkan fasilitas yang sangat wah, dapat dokter pribadi ya, kemudian dapat staf pribadi, itu miris sekali berbanding terbalik dengan seorang nenek yang kemudian ditangkap dan dihukum 1,5 bulan hanya karena mencuri 3 buah kakao, 3 buah coklat. Ya. Yang kemudian untuk datang ke persidangan saja dia karena patuh pada hukum datang ke persidangan harus meminjam uang Rp30.000 yang saya baca itu ya mengikutinya. Jadi itu artinya ketidakadilan hukum. Jadi hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah ini bagian dari keterbukaan yang harus dilakukan untuk menyamakan hak dari publik untuk mendapatkan pelayanan hukum. Kemudian yang keempat adalah para pelaku kejahatan yang terbukti mencoba melakukan transaksi, ya harusnya diberi hukuman tambahan. Ya, jadi yang menggunakan money politik, ya, yang menggunakan uang, yang melakukan suap itu harusnya hukumannya bisa ditambah, gitu. Dan yang kelima memang ini yang sesuai dengan Pak Kapolri yang pernah menyampaikan bahwa akan melakukan evaluasi dan perbaikan. Ya. Nah ini perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan adalah bahwa transparan yang paling penting, transparan kepada publik sehingga publik tidak lagi mengandalkan harus viral dulu nih baru kita punya kasus, kita punya masalah akan diselesaikan kepolisian. Tetapi memang institusi kepolisian harus mulai maksimal bekerja terhadap pelaporan, respon cepat terhadap laporan masyarakat, supaya masyarakat kemudian menggunakan jalur yang benar. Kemudian yang kedua adalah penegak hukum harus meningkatkan kinerja dalam menangani kasus-kasus hukum yang cepat. Kemudian keadilan harus diposisikan secara netral, semua orang punya hak dan punya kewajiban yang sama dalam penindakan hukum. Dan yang terakhir adalah harus memastikan untuk merespons semua laporan masyarakat. Gitu. Jadi jangan melihat dari besar kecilnya kasus, jangan melihat dari besar kecilnya administrasi dalam hal penanganan kasus, tapi semua harus direspon dengan cepat. Ya. Baik Bapak Ibu, ini satu quote yang biasa saya sampaikan, ya. Bahwa dalam hal pelaksanaan keterbukaan informasi yang paling penting adalah membangun sistem. Dalam hal ini sistem penegak hukum yang harus dibangun dan dibenahi. Nah, karena korupsi, kolusi, dan nepotisme semuanya berurusan dengan sistem. Nah, dalam hal ini kenapa keterbukaan informasi sangat penting? Karena dalam sistem yang terbuka di mana semua orang bisa melihat, bisa memantau, bisa mengontrol, dan bisa berpartisipasi untuk melakukan pengawasan, maka orang yang jahat pun akan menjadi baik. Tetapi dalam sistem yang gelap dan remang-remang atau dalam sistem yang abu-abu, maka orang yang baik pun akan berpotensi untuk menjadi orang jahat. Maka cara terbaik untuk mencegah kejahatan adalah dengan membuka informasi publik. Terima kasih, selamat siang, salam sehat buat kita semua. Wow. Baik, terima kasih Bu Rospita Vici atas paparannya. Jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Doni pada saya, memang tajam ini ya, pembahasannya. Ada satu dimensi yang saya pikir menambah dari apa yang disebutkan oleh narasumber pertama, Mas Tra. Kalau Mas Paulus Triagung bicara soal
no viral no justice sebagai suatu bentuk outlet ketika sudah daripada demo mendingan viral begitu ya, maka lebih murah, lebih cepat dan lebih masif juga gitu ya. Maka Bu Puspita memiliki satu dimensi, yakni bahwa memang ada saatnya viral itu dilakukan, yakni ketika itu adalah informasi publik tapi kemudian tidak dikeluarkan. Jadi bahwa memang menjadi viral itu adalah satu hal yang niscaya. Viral itu sendiri sebetulnya adalah satu simbol dari publik ya. Jadi ketika informasi publik ya memang harus diketahui oleh publik itu sendiri. Nah, maka sekarang setelah mendengar narsum pertama dan juga narsum kedua, sekarang sudah tiba gilirannya Pak Ramadan. Ini banyak kritik nih Pak. Nah, silakan Bapak merespon. Sekali lagi, katanya kalau ada kritik jangan jangan di bumper tapi direspons. Pak Ramadan silakan. Saya lanjutkan. Giliran kami ingin memberikan, ya bukan presentasi, tapi bukan juga bela diri yang jelas. Baik, kami belajar dari fenomena no viral no justice. Yang pertama, bagi kami tagar no viral no justice ya. Dan tagar-tagar yang lain itu bagi kami nggak baper, tapi menjadi sebuah kritik, sebuah saran, sebuah masukan bagi Polri. Ini momentum Polri yang tanggal 1 Juli berulang tahun ya, di 77 ya. Tentu ini untuk melakukan pembenahan, perbaikan menjadi lebih baik ke depannya. Dan benar bahwa tagar-tagar tersebut, kritikan-kritikan tersebut merupakan sarana kontrol dari masyarakat terhadap Polri. Sehingga ini merupakan wujud pengawasan eksternal masyarakat yang kami anggap sebagai kepedulian dari eksternal, dari masyarakat yang menginginkan. Sebenarnya masyarakat tuh menginginkan polisi itu lebih baik dalam melayani masyarakat. Nah, ini beberapa kami ambil kutipan ya, dari Bapak Kapolri ya. Tentu kita merespon kritikan-kritikan tersebut. Kondisi dan situasi internal, maksudnya internal Polri, tentunya ini menjadi komitmen bahwa upaya Polri untuk terus melakukan perbaikan, baik dari sisi instrumental, struktural, dan kultural. Nah, ini kalau tadi ada ya oknum-oknum yang nakal, komitmen pimpinan Polri tegas ya, tegas bagi siapapun anggota yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan. Arti kata siapapun itu tidak mandang pangkat apapun. Ya, mau dia tamtama, bintara, perwira, bahkan pati sekalipun. Dan hal tersebut sudah dijawab oleh Polri ya, dengan menindak tegas oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Ya. Lanjut, next. Slide-nya lanjut ya. Nah, harapan Bapak Kapolri, mundur lagi. Harapan Bapak Kapolri, di samping tugas dan kebijakan pemerintah, beliau mengingatkan bahwa kita semua mau mengukir sejarah Polri, kita sudah buat roadmap menuju Polri yang presisi. Presisi itu prediktif, transparansi, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan. Ya. Jadi apa yang diharapkan, yang disampaikan sama Mbak Rospita itu ada semua di roadmap presisi. Jadi udah saya jawab ya, saran itu kita anggukkan gitu. Nah, ini kita segera ya membuat program kerja, sudah membuat program kerja, dan program kerja itu juga ditindaklanjuti di beberapa Polda ya, di semua Polda.
Nah, ini sebagai lompatan perubahan untuk kembali ke esensi sejarah kepolisian yang tentunya ini betul-betul dirasakan masyarakat. Polri yang mampu menjadi garda terdepan menjaga negara, Polri yang bisa diandalkan, profesional, dekat, dan dicintai masyarakat. Maaf, ada baterai yang udah mau habis ini, Pak. Cas. Pilih sendiri. Nah, saya sambil menjawab ya, bahwa ketika ada tagar-tagar seperti itu, tentu saya jawab tadi kita bukan membela diri, tetapi tentu kita membela kebenaran. Membela kebenaran tentu ketika ada hal ya, ada sesuatu yang diviralkan. Sebut saja kalau kasus Luwu ya, juga termasuk yang keluar tagar percuma lapor polisi. Seorang anak 3 lagi diperkosa bapaknya. Kami juga melihat dari sisi masa depan anak. Ya, jadi Polri itu tidak juga penegakan hukum, tapi kita mengayomi. Apakah kita tidak berpikir masa depan anak tersebut, seorang anak ya diperkosa oleh bapaknya. Nah, apakah itu harus dipublish atau yang mempublish itu berpikir tidak sampai seperti itu? Dan saya sampaikan bahwa kasus itu kita proses ya. Cuma ada yang menginginkan lain dan sampai sekarang orang tidak tahu endingnya bagaimana. Ya, apakah itu benar diperkosa atau tidak? Ya, tidak ada endingnya yang menyampaikan seperti itu. Dan kalau kami menyampaikan kembali, masa depan anak tersebut semakin suram. Ya, gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang diberitakan, mestinya diinformasikan yang sebenarnya bagaimana. Sekali lagi, ada sesuatu yang kita sampaikan dengan pertimbangan lain. Bukan saja pertimbangan hukum, tapi merupakan pertimbangan sosial. Pertimbangan masa depan anak, segala macam. Tetapi kasus ini terkait dengan juga dengan perlindungan anak. Itu contoh. Sekali lagi, ketika ada kasus viral, apalagi terkait dengan Polri, kita tidak membela diri, tapi kita membela kebenaran. Kita membela kebenaran. Kita klarifikasi, ya. Kita sudah menunjukkan beberapa kasus, ya. Kalau kita lihat ya, tadi udah dicontohkan kasus yang melibatkan anggota dari Bintara ada, dan kasus itu kita tindak lanjuti. Pak Perwira ada, Pama bahkan perwira tinggi Polri. Ya, kasus itu kita proses. Nah, ini menunjukkan bahwa transparansi ya terhadap publik kita lakukan. Kalau kita paling baru ya, penyidik kita lagi gelar perkara. Teman-teman media menunggu. Yaitu kecepatan itu, serta-merta itu yang tadi disampaikan. Kita persilakan. Bahkan doorstopnya jam 1 malam. Nah, kita tidak, maaf ya, kita teman-teman media pulang aja besok, tidak. Kita persilakan tunggu. Selesai gelar perkara, ya hasilnya apa? Kita sampaikan ke publik. Ini bentuk keterbukaan informasi publik. Jadi kami tidak pernah menutup-nutupi sesuatu yang harus bisa kita buka, sesuatu yang masyarakat harus tahu. Kemudian ada pengecualian. Tadi juga sudah disampaikan. Kecualiannya tadi adalah bicara teknis penyidikan, di mana dapat menghambat proses penyidikan. Ini paling simpel ya, ingin mencontoh ya. Ketika kita ingin melakukan pelaku teroris, Pak Bekto nih ahlinya teroris. Misalnya yang kita tangkap baru 1,
ya kita mau sebut semuanya, kadung lari itu para pelaku yang lain. Nah ini, apakah kami harus menyampaikan dulu segala macam, kadung lari? Ya, kira-kira ada hal yang kita kecualikan dan di undang-undang juga sudah disebutkan. Nah ini sekalian saya menjawab beberapa ya mungkin yang disampaikan oleh Mbak Rospita. Kemudian terkait dengan inisial. Inisial tadi, sebelum saya lupa jawab inisial, sebenarnya penyidik menghargai dan taat terhadap ajas praduga tak bersalah. Toh juga misalnya kita sebut AR itu Ahmad Ramadan. Saya sebut AR gitu kan. Toh juga nanti media menyampaikan Ahmad Ramadan. Dan kita tidak pernah marah dengan media. Kenapa kamu bilang tidak? Tetapi sebagai aparat penegak hukum harus taat dan patuh menghargai ajas-ajas hukum pidana. Ajas praduga tak bersalah. Nanti kita sebutkan BM. Nah, tetap BM itu juga oleh media disebutkan dipanjangkan. Tetapi sekali lagi itu adalah sebuah ketaatan kita dalam menyampaikan atau merilis media. Juga menyebut gambar. Kenapa dia harus ditutup? Ya, kalau seseorang dinyatakan bersalah sebelum putusan pengadilan, tiba-tiba dia dinyatakan bebas misalnya. Dalam jangka waktu, tenggat waktu berapa lama dia sudah rusak namanya. Memang bisa memperbaiki. Tapi memviralkan seseorang yang buruk, ya, untuk memperbaikinya tidak semudah itu. Nah, itulah salah satu jawaban kami. Tapi sekali lagi ketika kita menyampaikan inisial, kemudian media menyampaikan dengan tidak menyingkat, kita juga tidak melarang. Kira-kira seperti itu. Next. Nah ini undang-undang kita ya. Saya sebutkan undang-undang mungkin semua udah tahu. Cuma saya jelaskan ya. Bahwa Polri itu punya tujuan. Institusi Polri ada di negara ini tujuannya adalah mewujudkan keamanan dalam negeri. Yang punya tugas pokok memelihara Kamtibmas, kemudian juga melindungi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Menegakkan hukum juga tujuannya adalah sebagai perlindungan kepada masyarakat. Nah ini saya sampaikan kenapa ini harus ya masyarakat tahu. Sehingga ketika adanya anggota atau oknum yang hadir dirasakan bukan dalam rangka memelihara Kamtibmas, bahkan merecoki. Nah, hak dan harapan kita terbuka, masyarakat itu bisa melaporkan ke Propam. Karena ini bertentangan, kontradiksi dengan undang-undang. Next. Nah ini contoh pelanggaran-pelanggaran yang ditindak ya. Lanjut. Kalau kami melihat ya, kalau mau kita bandingkan, kita bicara pelanggaran apa yang sudah ditindak oleh Polri dengan viral. Nggak sampai 5%-nya. Jadi misalnya gini, kita melakukan penindakan terhadap anggota Polri. Misalnya di tahun 2022 sampai ribuan. Kalau kita lihat berapa dari 1.000 itu yang viral, baru diproses. Tidak sampai 5%. Ya. Jadi sisanya itu benar-benar dilakukan penindakan. Jadi ada penindakan itu yang memang viral. Sementara sebenarnya kasus ini sementara dalam proses. Tentunya setelah viral memang menjadi atensi. Ya. Jadi bukan karena viral kasus itu jadi jalan. Tapi karena viral kasus itu memang benar harus jadi kebut. Persoalannya kalau 1.000 kasus itu viral semua. Kompas TV nanti isinya ya, oknum polisi semua. Semua TV nanti. Ya. Tetapi sekali lagi ya, kalau kita bandingkan kasus anggota Polri, paling 5% saja
yang viral, yang diproses. Sisanya itu adalah tidak viral. Artinya kalau ada 1.000 kasus, 1.000 kasus itu kalau 5%-nya itu 50. Pelanggaran anggota itu lebih dari 1.000. Maksudnya 1.000 ini dari seluruh Polda dan Mabes Polri. Jadi kalau 5%-nya itu 50. Apakah sampai viral 50? Tidak. Jadi sekali lagi, viral tidak viral, ketika ada oknum bersalah, kami pastikan pasti diproses. Komitmen Polri, komitmen pimpinan Polri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo untuk membenahi Polri. Dan itu kita transparan untuk membuktikan. Lanjut. Nah, ini salah satu langkah yang Bu Rospita bilang sistem. Kita sudah jauh, kita sudah conteng semua itu. Mungkin masyarakat belum tahu. Sekalian ini dengan kesempatan ini kami ingin menyampaikan. Kita telah menerapkan 15 aplikasi yang dapat digunakan masyarakat untuk mengakses pelayanan Polri. Nah, ini untuk pelayanan cepat dan terukur dengan berbasis teknologi informasi. Polri telah menerapkan 15 aplikasi pelayanan publik dengan online system dan delivery system sebagaimana janji kami untuk mempermudah pelayanan ke masyarakat semudah memesan pizza. Ya, jadi kalau orang pesan tiket pakai Traveloka. Nah, ada yang diantaranya kita harus jawab ya. Jadi mau bikin SIM internasional online itu bisa pakai, nggak usah yang datengin. Nah, kalau kaitannya dengan penegakan hukum tadi, ini kita lihat dari SP2HP online. Kami menjawab keterbukaan publiknya di mana, ya setiap langkah-langkah yang dilakukan oleh rekan-rekan penyidik, itu laporkan melalui online. Atau mungkin si pelapor atau pengadu ingin bertanya, ya bisa melalui online. Jadi tanpa harus datang ke Mabes Polri, tanpa harus datang ke Polda atau Polres, masuk aplikasi SP2HP online. Ya. Jadi ada 15 aplikasi yang kita sudah launching dan sudah berjalan. Ya barangkali memang belum masyarakat banyak tahu, tapi jadi ini implementasi yang sudah diterapkan ya. Ada yang kita terapkan di tahun lalu dan sudah berjalan. Nah, kemudian tentu sebagai wujud keterbukaan, kita juga siap untuk dilakukan pengawasan. Bahkan kita minta untuk dilakukan pengawasan. Pengawasan di Polri selain internal juga ada eksternal ya. Di dalam institusi Polri itu ada divisi pengawasan internal untuk memastikan tidak ada pelanggaran di internal Polri. Divisi Propram sebagai pengawas internal harus terus berupaya mentransformasi diri sebagai divisi pengawas untuk menekan pelanggaran. Kemudian ada Irwasum, Inspektorat Pengawasan Umum, yang berperan sebagai pengawasan internal. Ini ya sekalian menyampaikan keberhasilan Polri meraih WTP 9 kali berturut-turut merupakan prestasi yang luar biasa. 9 kali berturut-turut ini dari segi anggaran. Dan sudah dipastikan peran pengawasan intern sudah berjalan maksimal. Lanjut. Nah, kemudian pengawasan eksternal kepada Polri.
ada Komisi Kepolisian Nasional, ya, yang salah satu tugasnya melakukan pengawasan. Kemudian ada di DPR Komisi 3 DPR RI yang juga punya peran, punya tugas melakukan pengawasan terhadap institusi Polri. Kemudian juga ada Komnas HAM, Ombudsman, merupakan lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan eksternal terhadap institusi Polri. Adanya pengawasan eksternal tersebut sesuai dengan semangat 4 bidang transformasi, yakni organisasi, operasional, pelayanan publik, dan pengawasan sebagaimana ada di dalam konsep presisi Polri. Nah, tentu ini pengawasan yang formil. Non-formilnya bagi Polri, citizen journalism, netizen journalism. Kami mengatakan bahwa siapakah yang mengawasi kalian? Hampir separuh penduduk Indonesia ini menggunakan HP Android. Jadi kira-kira ada 100 juta CCTV yang melakukan pengawasan terhadap institusi Polri. Nah, kemana kalian berjalan, ada CCTV yang mengawasi kalian. Yaitu HP Android-nya milik masyarakat. Dan tentu itu membantu sebagai sarana kontrol bagi masyarakat. Sekali lagi, ketika ada masyarakat yang melihat penyimpangan, apakah itu pungutan liar atau tindakan-tindakan anggota Polri di lapangan yang tidak sesuai dan menyakiti masyarakat, kami terbuka dengan lebar. Silakan diposting itu ke publik sekalipun. Ya. Artinya bagi kami tidak ada Polri, tidak ada institusi Polri ini melindungi anggota yang melakukan pelanggaran. Dan tidak ada anggota Polri berlindung di institusi Polri. Ya. Lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan awal tadi. Ya, jadi tagar no viral, no justice ini menjadi politik. Ini saya bikin jelang karena kemarin rencananya menjelang 1 Juli. Ya, sekali lagi tagar-tagar apapun yang tujuannya adalah sebagai kritik, kami dengan senang ya dan secara terbuka kami akan menerima ya. Karena sekali lagi ini merupakan sarana kontrol masyarakat bagi Polri sehingga mendukung pengawasan eksternal ya. Di samping ada lembaga-lembaga formil yang punya tugas melakukan pengawasan terhadap Polri. Dan sekali lagi bahwa kritik dan saran masyarakat yang ditujukan ke Polri merupakan bagi kami merupakan wujud kepedulian masyarakat yang menginginkan Polri menjadi lebih baik. Ya, ke depan tentunya kami akan berupaya semakin baik. Ya, harapan kami kerjasama masyarakat ya dalam mewujudkan keadilan. Jadi kalau bicara justice ini kan keadilan kan. Kita terus lakukan ya. Kita tidak pernah berhenti dalam melakukan pengabdian ya. Kalau kita bicara membuat bibit, ketika kita mencari bibit ya, saya mengumpamakan misalnya kalau ada ayam diadu itu ayam Bangkok namanya kan. Kalau bibitnya ayam yang pendek, yang kecil gitu kan, mau dilatih gimana juga, diadu sama ayam Bangkok kalah gitu kan. Nah, sehingga pemikiran saya diawali dengan bibit-bibit. Maka rekrutmen anggota Polri ini benar-benar baik. Karena inilah bibit ya. Pak Bekto nih mantan guru kita kan. Nah, mohon kalau saya salah dikoreksi. Jadi ketika kita mencari bibit yang unggul, dia akan menjadi polisi yang unggul. Nah, salah satu perubahan perbaikan kita, benar-benar kita mencari bibit unggul. Ya. Mulai dari apakah itu
rekrutmen Tamtama, rekrutmen Bintara, rekrutmen Akpol. Nah, itu kita harus cari bibit-bibit yang unggul supaya menjadi polisi-polisi yang unggul, individu-individu yang unggul, menciptakan satuan-satuan unggul. Dan tentu ke depan pengabdian Polri ini ya, seperti yang diamanahkan oleh undang-undang ini, menjaga marwah kepolisian harus kita jaga. Sementara sekian dulu yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah yang saya sampaikan. Baik, teman-teman sekalian, kita sudah di 11.50, sudah waktunya untuk berhenti nih. Dan tentu saja diskusi ini tidak, walaupun katanya berniat mencari solusi, tapi itu kan memang akan kembali kepada Polri, Dewan Pers, KIP, dan yang lain-lain gitu ya. Kita sebagai ajang teman-teman Lemhanas itu pada dasarnya lebih pada tugas untuk mengingatkan ya, mengulik gitu ya, untuk kemudian menjadi perhatian kita semua, dan selanjutnya lalu direspon oleh stakeholder yang terkait, dalam hal ini kepolisian, Dewan Pers, KIP, dan juga teman-teman yang lain. Maka kami ingin mengakhiri diskusi ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan topik yang lain. Kami tentu mengharapkan agar teman-teman yang sudah berada di ruang Zoom ini pada minggu depan akan kembali lagi. Kita akan bicara tentang masalah HAM ya, implikasi daripada Perpres tentang penghapusan pelanggaran HAM yang kelihatannya maju mundur ini ya. Ini kita juga harus hargai niat pemerintah untuk menghapuskan ya, mengakui kesalahan pemerintah negara terkait dengan pelanggaran HAM, tapi implikasinya ternyata nggak gampang gitu ya. Nah, itu akan kita bahas pada minggu lalu. Sebagaimana biasa, Ikal itu sebagai lulusan Lemhanas tentu memang ngomongnya hal-hal yang gede-gede ya, gede-gede, makro, strategik, dan ujung-ujungnya bingung sendiri. Ya, moga-moga begitu. Demikian, terima kasih, dan atas nama rekan-rekan pimpinan ISC kami mengucapkan terima kasih, dan kita ketemu lagi pada minggu depan. Sehat selalu bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, salam sehat bagi kita semua. Waalaikumsalam. Sampai jumpa, bye-bye. Terima kasih. Salam sehat Bu Nita, senior semua di ISC. Salam sehat Dr. Norman. Apa kabar Pak Norman? Iya Bu Nita. Aduh, maaf tadi saya terlempar karena di perjalanan. Luar biasa.